Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NPM 2020-21-5075. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda. Untuk menaikkan derajat dan kepandaian sejajar dengan bangsa Belanda, mula-mula bangsa Indonesia mempelajari bahasa Belanda. Penyebaran bahasa Belanda di Indonesia semula dimaksudkan untuk memasukkan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia. Akan tetapi, bangsa Belanda khawatir jika bangsa Indonesia banyak yang pandai akan menuntut hak dan kedudukan yang sama dengan bangsa Belanda. Oleh karena itu, bangsa Belanda lalu membatasi bahasanya bagi bangsa Indonesia. Hal ini justru memotivasi kaum pergerakan berusaha mengumpulkan rakyat dalam jumlah besar. Untuk mencapai hal itu, diperlukan persatuan. Salah satu alat pemersatu adalah bahasa. Sejak itulah, kaum pergerakan mulai mencurahkan perhatian kepada bahasa Melayu yang telah berabad-abad menjadi bahasa penghubung dan pergaulan di seluruh Asia Selatan. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Dewi Andrean, NPM 2020-21-500-101. Baik, saya akan menjelaskan masa pasca kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan diselenggarakannya Kongres Kedua Bahasa Indonesia di Medan, yang isinya menetapkan dan menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan di samping itu diresmikan pula bahwa ejaan Republik merupakan pengganti dari ejaan Pan-of-Vision yang berlaku sebelumnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Masa ini merupakan masa pemerintah Presiden Soeharto yang meresmikan ejaan bahasa Indonesia menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan, dan diperkuat pula oleh diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta, yang isinya memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 21 November sampai 26 November 1983, Kongres 3, yang isinya memutuskan bahwa pembinaan dengan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1983, Kongres kelima, dan dihadiri oleh beberapa negara peserta yang isinya mempersembahkan karya besar pusat bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakannya Kongres ke-6 di Jakarta, diikuti oleh pakar bahasa Indonesia dan tamu-tamu dari negara lain. Dalam kongres tersebut adanya usulan agar pusat bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, serta susunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Diselenggarakannya Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 yang mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dan seterusnya.
sampai dengan terakhir Kongres ke-10 pada bulan Oktober 2013. Pada masa reformasi, adanya permintaan dari Presiden B.J. Habibie agar ditinggalkannya penggunaan eufemisme bahasa dengan tujuan agar adanya transparansi dalam menjalankan roda pemerintah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu, NPM 202021579001. Saya akan membacakan periode abad ke-6, masa reformasi periode abad ke-6. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Itulah pernyataan butir 8 keputusan seksi A dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan yang berlangsung 28 Oktober sampai 2 November 1954. Dengan demikian, pembicaraan mengenai perkembangan bahasa Indonesia Melayu di Indonesia dalam konteks sistem pendidikan tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari proses perjalanan bahasa Indonesia sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 saat bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Ada 4 tujuan yang hendak dicapai ketika sebuah bahasa tertentu dijadikan sebagai mata pelajaran dalam institusi pendidikan. Pertama, untuk tujuan praktis, yaitu sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, untuk tujuan teoretis yang berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk tujuan pengembangan bahasa itu sendiri. Dan keempat, untuk tujuan politik yang berkaitan dengan nasionalisme. Bahasa Indonesia yang mempunyai sejarah panjang sebagai lingua franca di Nusantara itu dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dalam sistem pendidikan kolonial, juga dengan keempat tujuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Piliandi, NPM saya 2020-21-5095. Saya di sini akan menjelaskan tentang periode abad ke-15, tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perkiraan letak Kerajaan Malaka yang berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Iskandar Syah berhasil meletakkan dasar-dasar dari Kerajaan Malaka. Muhammad Iskandar Syah, ia memerintah Malaka dari tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil mencapai cita-citanya menguasai Selat Malaka. Muzabat Syah, beliau memerintah Malaka dari tahun 1424 Masehi sampai 1458 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan. Serangan itu dapat digagalkan. Keberhasilan menggagalkan serangan dari kerajaan Siam itu menambah pentingnya kerajaan Malaka di Selat Malaka. Bahkan di bawah pemerintahan Sultan Muzabat Syah, kerajaan Malaka terus mengadakan perluasan ke daerah-daerah yang berada di sekitar kerajaan Malaka seperti Pahang, Indragiri, dan Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurisha Putri, NPM saya 2020-21-500-118. Saya akan membacakan periode abad yang ke-18 sampai dengan 20. Periode abad yang ke-18. Pada tahun 1600, VOC perusahaan dagang Belanda menjajah Indonesia dan mereka mengembangkan agama Kristen. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Di Maluku, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Portugis menguasai Maluku. Digunakan bahasa Portugis, bangsa Belanda mengusir orang Portugis dari Maluku, dan mereka menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
di sekolah-sekolah tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, atau sesuai dengan Dr. Ibrukman dalam bukunya menyatakan di Ambon digunakan sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya periode abad yang ke-19. Awal abad 19, Abdullah bin Abdul Qadir Mansi menulis hikayat Abdullah Syair Singapura sebagai pembaharuan sastra Melayu yang tidak sinteris. Pada tahun 1890, Keru menyatakan supaya bahasa Belanda diajarkan kepada Indonesia. Dan pada pidatonya yang kedua pada tahun yang sama, itu juga berdirilah argumen Nederlands per Hans yang mempropagandakan bahasa Belanda. Hal ini tidak disetujui oleh Belanda. Mereka bilang rakyat Indonesia pintar-pintar dan akan melawan Belanda. Selanjutnya periode abad yang ke-20. Pada awal abad ke-20, mulailah masa perkembangan bahasa Melayu menuju bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang ditambah dengan unsur-unsur yang sesuai dengan bahasa Indonesia dan dikurangi dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Periode abad yang ke-20 ini dibagi menjadi 8 periode, yaitu periode pada tahun 1901, periode 928, periode 933, periode 940, periode 950, dan periode 966. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.